Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu lahir dan batinnya. Video kali ini akan sharing tentang pembuatan SKP Triwulan 1 untuk PNS Provinsi Jawa Barat. Satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tutup SKP, pastikan bahwa atasan Bapak Ibu sudah menutup SKP dan pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengisi lampiran serta mendapatkan ekspektasi perilaku dari atasan. Setelah kedua hal itu dipenuhi, maka Bapak Ibu dapat melakukan tutup SKP, dan setelah tutup SKP Bapak Ibu harus menunggu atasan memberikan umpan balik perilaku, memberikan rating perilaku dan kinerja. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penentuan SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 bahwa nilai kinerja pegawai itu ditentukan dari kinerja dan juga perilaku, sehingga untuk nilai kinerja itu ada 9 kuadran, dan pegawai yang memiliki kinerja serta perilaku sangat baik berarti berada pada kuadran 9, sehingga nilai SKP-nya itu sangat baik dan memiliki koefisien sebesar 150% dari nilai angka kredit yang dimilikinya. Oleh karena itu, agar nilai SKP bisa maksimal, kita pastikan layak untuk mendapatkan predikat sangat baik dengan kinerja dan perilaku yang sangat baik juga dari KIMOB, dari hasil review, kuesioner, dan penilaian dari atasan. Karena berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, maka dalam kenaikan pangkat untuk jabatan fungsional itu berdasarkan dari hasil nilai SKP. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi agar pegawai itu bisa melakukan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu lama-lama, sehingga di Provinsi Jawa Barat diberikan kesempatan untuk melakukan tutup SKP sebanyak 6 kali, yaitu triwulan 1, 2, 3, 4, tutup SKP semester dan akhir tahun, sehingga dapat memfasilitasi Bapak Ibu yang memiliki kekurangan angka kredit sedikit itu bisa segera melakukan tutup SKP sehingga dapat mengajukan kenaikan pangkat. Dengan begini mudah-mudahan Bapak Ibu dapat secara periodik melakukan kenaikan pangkat, karena hal itu dapat dikalkulasikan sendiri dengan perolehan nilai SKP yang ada, sehingga dapat diperkirakan kapan Bapak Ibu bisa mengajukan kenaikan pangkat. Nah, setelah mendapatkan SKP atau setelah tutup SKP dan mengunduhnya, nanti Bapak Ibu dapat mengajukan konversi PAK di siap jabar, sehingga setiap semester kita memiliki nilai SKP yang akan kita gunakan untuk melakukan kenaikan pangkat. Nah, untuk menutup SKP maka kita masuk ke menu, ke garis 4 yaitu menu, kemudian pilih input SKP utama dan pilih rencana kinerja. Di sini Bapak Ibu akan menemukan 4 menu, yaitu tanpa SKP, PLT atau PLH yang akan dipilih oleh pegawai yang memiliki tugas tambahan sebagai PLT atau PLH. Kemudian pastikan bahwa lampiran kinerja sudah terisi. Kita lihat dari tampilan ini semuanya sudah terisi, berarti lampiran kinerja sudah terisi. Kemudian kita dapat menggunakan menu dialog kinerja, memberitahu kepada atasan bahwa kita akan menutup SKP atau telah menutup SKP jika memang atasan kita sudah menutup SKP. Nah, untuk menutup SKP maka kita bisa menggunakan menu yang berwarna merah, yaitu tutup rencana kinerja. Namun sebelum memilih menu tutup rencana kinerja, kita harus memilih dulu semua rencana kinerja yang kita buat dengan mengklik tulisan pilih semua di bawah menu tutup rencana kinerja. Untuk menutup
rencana kinerja kita bisa menggunakan perangkat handphone seperti ini. Nah, ini di checklist ya Bapak Ibu. Checklist, pastikan semua rencana kinerjanya menjadi terchecklist. Kemudian kalau sudah di checklist seperti ini, baru pilih tutup rencana kinerja. Nanti akan muncul 3 pilihan seperti ini. Yang pertama untuk rotasi dan mutasi, ini bagi pegawai yang melakukan rotasi atau mutasi. Kemudian yang kedua pindah ke luar Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiga tutup SKP triwulan 1. Nah, karena kita akan menutup SKP triwulan 1, maka pilih triwulan 1. Nah, sehingga pemilihan ini akan disesuaikan dengan tadi tujuan dari tutup SKP-nya untuk apa. Apakah mendapatkan tugas tambahan atau tidak. Nah, setelah diklik tutup SKP, ternyata tadi muncul notifikasi gagal karena SKP-nya itu belum di checklist. Nah, seperti ini, seperti yang barusan, yang merah ya gitu. Kalau sudah terchecklist, diklik tutup SKP triwulan, maka nanti akan tertutup, dan berikutnya kita dapat melakukan edit atasan dengan cara memasukkan NIP pada POM target, sehingga muncul nama atasan kita, isi jabatan atasan dengan kepala sekolah sesuai dengan jabatannya, dan isi unit kerja dengan tempat instansi tempat kita bekerja, misalkan SMA Negeri 1 Cililin. Begitupun untuk POM realisasi, kita isi seperti POM rencana target. Isi NIP atasan, kemudian isi jabatan atasan, dan isi unit kerja atasan. Dan pada atasan penilai kita isi dengan NIP dari atasan penilai, yaitu berarti kepala cabang dinas. Isi unit kerja dengan cabang dinas pendidikan wilayah 6 misalnya. Setelah itu klik simpan sampai pastikan muncul notifikasi berhasil. Berikutnya kita pilih untuk edit periode, yaitu Januari dan Maret. Kemudian klik simpan juga sampai muncul notifikasi berhasil disimpan. Dan yang terakhir baru kita edit jabatan. Pastikan bahwa jabatan Bapak Ibu itu sesuai, dan unit kerja dimasukkan sesuai dengan tempat kita dinas, yaitu misalkan SMA Negeri 1 Cililin. Kita juga dapat melihat SKP, nanti akan muncul SKP kita yang sudah ditutup. Kalau di akhir tahun nanti akan muncul kinerja kita dan eviden yang sudah diuploadkan. Nah, itu rangkaian untuk tutup SKP sebetulnya sudah selesai. Yang harus kita isi maksimal tanggal 27 ya. Namun setelah itu tanggal 28 kita bisa melakukan ekspor SKP dengan langkah-langkah seperti ini. Berarti kita klik ekspor SKP, itu untuk ekspor SKP yang TTE. Kemudian untuk tanggal SKP-nya isikan mulai tanggal target SKP 1 Januari 2024, dan untuk tanggal realisasi SKP-nya itu 31 Maret 2024. Tanggal realisasi SKP isikan 1 April 2024. Tanggal penilaian SKP diterima 2 April 2024. Nama kota diisi sesuai dengan kota atau kabupaten tempat unit kerja berada, misalkan Bandung Barat. Kemudian klik simpan. Jangan heran apabila muncul notif ekspor gagal, karena memang kita belum waktunya untuk melakukan ekspor, karena ekspor mulai tanggal 28 Agustus 2024. Setelah diekspor, nanti klik kirim ke sidebar dan kita bisa melakukan TTE. Caranya akan dibahas pada video berikutnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.